Assalamualaikum, teman-teman cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Aku doakan semoga hari-hari kalian selalu penuh berkah dan kebahagiaan. Hari ini, aku punya cerita yang mungkin bisa menyentuh hati kalian, tentang seorang wanita yang melalui banyak ujian dalam hidupnya, tapi akhirnya bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Gimana kalau kita bayangkan, ada seorang istri yang begitu mencintai suaminya, namun tak disangka, dia harus menghadapi kenyataan pahit tentang pengkhianatan yang mengubah hidupnya selamanya. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Kalau iya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Karena setiap cerita yang aku bagikan di sini, selalu ada pesan yang bisa kita ambil bersama. Yuk, ikuti terus cerita Ainun, karena setiap kisah pasti punya pelajaran yang berharga. Matahari sore mengintip malu-malu dari balik jendela ruang tamu rumah sederhana itu. Di sebuah sudut kota Bandung, berdiri rumah mungil bergaya minimalis yang dihuni oleh sepasang suami istri muda, Reza dan Laras. Reza Pratama, pria berusia 32 tahun, adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi besar. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras, penuh ambisi, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Sejak kecil, Reza memang terbiasa hidup dalam tekanan. Ayahnya seorang pensiunan tentara yang menanamkan nilai-nilai disiplin dan kerja keras tanpa mengenal lelah. Karena itulah, bagi Reza, bekerja keras bukan hanya soal mencari nafkah, tapi juga bentuk pembuktian diri, bahwa dirinya layak dihormati dan diakui. Sementara itu, Laras Ayuning Tias, istrinya yang berusia 29 tahun, adalah perempuan sederhana yang berhati lembut. Laras bukan berasal dari keluarga kaya, namun ia dibesarkan dalam keluarga penuh kasih sayang. Ia sempat bekerja sebagai guru TK sebelum akhirnya memutuskan untuk berhenti dan fokus mengurus rumah tangga setelah menikah dengan Reza. Di antara keduanya, Laras adalah sosok yang lebih mengedepankan kehangatan keluarga daripada kesuksesan duniawi. Baginya, memiliki suami yang pulang dengan senyuman, menghabiskan malam bersama, dan sarapan bersama di pagi hari sudah cukup untuk membuat hidupnya bahagia. Namun, beberapa bulan terakhir, hal sederhana itu terasa makin sulit diraih. Reza hampir selalu pulang larut malam. Ada saja alasannya. Rapat mendadak, revisi proyek, klien rewel, bahkan kadang lembur yang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di akhir pekan yang seharusnya menjadi waktu mereka berdua, Reza malah lebih sering membawa pulang setumpuk dokumen kerja, duduk di ruang kerja kecil mereka hingga dini hari, tenggelam dalam layar laptopnya. Sore itu, Laras duduk di ruang makan, menatap meja yang telah ia tata rapi. Ada ayam bakar kesukaan Reza, tumis kangkung segar, dan sepiring sambal terasi yang aromanya menggoda. Ia menyiapkan semuanya dengan hati berbunga-bunga, berharap malam ini Reza bisa pulang lebih awal. Ponselnya berdering. Seketika hatinya berdebar, berharap itu kabar bahagia. Namun saat membaca pesan singkat dari Reza, senyumnya memudar. Sayang, maaf banget, ada meeting dadakan. Pulang agak malam ya. Laras meletakkan ponsel itu perlahan. Ia menarik napas panjang, menahan sejumput kecewa yang mulai menggerogoti hatinya. Tapi seperti biasa, ia memilih tersenyum. Ia memaklumi. Ia berusaha memahami. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, "Nggak apa-apa, yang penting Reza sehat dan karirnya lancar." Sambil membereskan makanan, Laras menguatkan dirinya. "Aku kan istri yang seharusnya mendukung. Lagi pula, Reza bekerja keras juga buat masa depan kita," bisiknya, berusaha menenangkan hatinya sendiri. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, Laras tak bisa membohongi rasa sepinya. Ia merindukan perhatian kecil, obrolan ringan di malam hari, tawa berdua sebelum tidur. Ia merindukan sosok Reza yang dulu, yang sering menggodanya di dapur, yang suka diam-diam memeluk dari belakang saat ia sedang menyapu, yang tak sabar bercerita tentang hal-hal konyol di kantor. Kini semua terasa seperti kenangan. Laras menatap cermin kecil di ruang tamu. Wajahnya masih tampak muda, tapi ada sesuatu di matanya. Bayangan kesepian yang makin hari makin sulit ia sembunyikan. Ia duduk di sofa, memeluk bantal kesayangannya. Televisi menyala, tapi suaranya mengalun pelan, tak benar-benar mengisi kekosongan.
Laras hanya menunggu. Menunggu pintu itu terbuka. Menunggu Reza pulang. Menunggu sedikit waktu untuk merasa berarti. Di luar, langit mulai gelap. Di dalam hatinya, Laras bertanya-tanya. Sampai kapan ia harus bersyukur di tengah rasa sepi yang makin hari makin menusuk ini? Malam itu jam menunjukkan pukul 12:15. Rumah sudah lama sunyi. Lampu-lampu di ruang tengah dibiarkan menyala redup. Seolah menjadi satu-satunya saksi kesabaran Laras yang setia menunggu. Dari kursi ruang tamu, Laras berkali-kali melirik ponselnya. Tak ada pesan masuk. Tak ada tanda bahwa Reza sedang dalam perjalanan pulang. Di dapur, piring-piring makan malam yang tak tersentuh masih tersusun rapi di meja. Aroma ayam bakar yang tadi begitu harum kini berubah menjadi getir, bercampur dengan udara dingin yang menguap dari lantai ubin. Ini bukan pertama kalinya Reza pulang lewat tengah malam. Awalnya Laras selalu berusaha mengerti. Proyek besar, katanya. Target yang harus dikejar. Posisi yang harus dipertahankan. Tapi makin lama, alasan itu terasa makin tipis, makin mengambang. Ada malam-malam ketika Reza bahkan tak pulang sama sekali, dan baru mengabari saat pagi sudah menyingsing. Maaf, ketiduran di kantor. Begitu pesannya singkat, seolah cukup untuk menambal perasaan hampa yang membekas di hati Laras. Malam-malam seperti ini, Laras sering berbaring sendirian di ranjang mereka yang terasa semakin luas. Ia memandang langit-langit kamar, mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Saat tidur berdua adalah momen yang paling ia tunggu, saat tangan Reza selalu mencari-cari jemarinya di kegelapan. Kini, bukan hanya tubuh mereka yang terpisah oleh ruang dan waktu, tapi hati mereka pun perlahan mulai terasa jauh. Bukan berarti Laras tak mencoba mengerti. Ia tetap berusaha menjadi istri yang pengertian. Ia tak pernah marah-marah. Ia tak pernah menuntut lebih. Ia hanya bertanya sekali-sekali, dengan suara pelan, "Kamu capek banget, ya?" Dan Reza selalu menjawab dengan anggukan singkat, kadang dengan senyum tipis yang tampak lebih seperti beban. Tapi di dalam hatinya, Laras mulai merasa ada sesuatu yang bergeser. Entah sejak kapan, Reza tak lagi memandang matanya saat berbicara. Entah sejak kapan, obrolan mereka hanya sebatas formalitas, menanyakan makan malam, berbasa-basi soal pekerjaan, lalu tenggelam dalam dunia masing-masing. Dan entah sejak kapan juga, Reza menjadi lebih sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Sesekali Laras menangkap suaminya mengetik pesan dengan cepat, lalu buru-buru mengunci layar begitu ia mendekat. Semua perubahan kecil itu, yang dulu Laras abaikan, kini perlahan menumpuk menjadi rasa sesak di dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Laras bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini masih bisa disebut rumah? Jika aku merasa sendiri meski tinggal berdua? Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun. Bunyi tetesan air di atap terdengar seperti irama kesepian yang memantul di dinding-dinding sepi. Laras memeluk lututnya, menyandarkan dagu di atasnya, menatap pintu rumah yang belum juga terbuka. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya fase, bahwa Reza hanya lelah, bahwa semua akan kembali seperti dulu. Tapi hatinya yang paling dalam mulai berbisik, bahwa mungkin ada sesuatu yang tak beres. Sesuatu yang lebih besar daripada sekadar lelah bekerja. Larut malam itu, saat Laras akhirnya memutuskan untuk menyerah pada rasa kantuk yang menusuk, pintu depan berderit pelan. Reza masuk, dengan wajah kusut dan tubuh lunglai. Ia meletakkan tas kerjanya begitu saja di lantai, berjalan melewati Laras yang pura-pura tidur di sofa, tanpa sadar akan mata istrinya yang diam-diam mengintip dari sela-sela selimut. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman hangat seperti dulu. Hanya dingin, dan langkah kaki yang berat menuju kamar tidur. Laras memejamkan mata erat-erat, menahan air mata yang mulai memenuhi pelupuk. Di antara deru hujan dan kesunyian yang menyelimuti rumah kecil mereka, jarak yang tak terlihat itu kini makin nyata, makin terasa, membentang di antara dua hati yang dulu begitu dekat. Dan Laras tahu, perlahan-lahan, ia sedang kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar kehadiran fisik Reza. Ia sedang kehilangan hatinya. Malam itu, suasana di rumah mereka terasa sangat sunyi. Seolah hanya ada Laras dan bayangannya sendiri yang mengisi ruangan. Hujan yang terus turun sejak sore hari masih terdengar samar di luar.
Namun semuanya terasa begitu jauh. Bahkan detak jam dinding pun seperti berirama lebih lambat dari biasanya, seolah memberi ruang bagi setiap pertanyaan yang muncul di kepala Laras. Reza sudah tidur, namun Laras masih terjaga. Matanya mengarah ke tubuh Reza yang terbaring diam di sampingnya, namun pikirannya tak bisa berhenti berputar. Sudah lebih dari sebulan ini, Laras merasa ada yang berbeda, ada yang makin mengganjal. Semalam, seperti biasa, Reza pulang larut malam. Namun, ada yang membuat Laras semakin curiga malam itu. Reza tak hanya buru-buru mandi dan tidur, tapi yang lebih mencolok adalah sikapnya terhadap ponselnya. Ponsel yang biasanya ia letakkan begitu saja di meja samping tempat tidur kini dibawa ke dalam selimut, dengan wajah layar yang tampak tersembunyi dari pandangan Laras. Ketika ia hendak menyentuhnya, Reza langsung menggigil dan mengunci layar ponselnya begitu cepat, seakan melindungi sesuatu yang sangat berharga. Laras menahan napas. Ada sesuatu yang tak beres, dan ia merasa semakin terpinggirkan dalam kehidupan suaminya. Selama ini, ia sudah berusaha untuk tidak terlalu mencurigai, berusaha untuk memberi ruang pada Reza dengan harapan bahwa perasaan tak nyaman ini hanya sementara. Namun malam ini, semuanya terasa begitu jelas. Ponsel itu selalu tersembunyi, selalu terkunci. Bahkan di tengah malam yang gelap, Reza tampaknya begitu protektif. Tidak hanya saat sedang bekerja, tapi juga ketika ia tidur. Laras memerhatikan dengan seksama. Reza seringkali meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah, seolah takut ada yang melihat. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia cepat-cepat mengalihkan pandangannya atau berbalik tubuh untuk menatap layar tanpa memberikan kesempatan Laras untuk tahu apa yang terjadi. Pikiran Laras berputar. Kenapa selama ini ia tidak pernah mempedulikan hal-hal seperti ini? Kenapa ia hanya diam dan menganggapnya sebagai bagian dari kesibukan pekerjaan? Namun, saat Reza tidur, Laras tak bisa menahan rasa penasaran yang mulai merayap di dalam dirinya. Perlahan, ia bangun dari tempat tidur, berdiri di samping Reza yang terlelap. Nafas Reza terdengar berat, menandakan bahwa ia sudah benar-benar lelah. Dengan hati-hati, Laras mencoba untuk mengambil ponsel yang tergeletak di bawah bantal. Tangannya sedikit gemetar, namun ia tetap berusaha bergerak pelan. Akan tetapi, saat Laras hampir meraih ponsel itu, Reza terbangun. Matanya yang biasanya tenang kini tampak tajam, dan ia segera menarik ponselnya kembali ke dalam selimut, mengunci layarnya dengan cepat. Laras terkejut. Reza memandangnya sejenak dengan mata yang penuh keheranan. "Kenapa? Sayang, kamu kenapa? Ada yang salah?" Laras menatapnya, namun kata-kata itu tak keluar. Ia hanya menggelengkan kepala dan kembali berbaring. Namun, hatinya terasa seperti dihantam gelombang keraguan yang besar. "Ah, ini pasti hanya perasaan gue aja," pikirnya. Namun, meski ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, perasaan itu tak bisa hilang begitu saja. Hari-hari berikutnya, sikap Reza semakin menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas. Di setiap kesempatan, ia selalu memastikan ponselnya terkunci rapat-rapat, bahkan memeriksa lagi untuk memastikan Laras tidak bisa menjangkaunya. Ada perasaan aneh yang merasuki Laras, seperti ada jarak yang semakin lebar antara mereka, bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Malam itu, setelah Reza pergi tidur, Laras duduk di meja makan, menatap layar ponselnya sendiri. Ia mencari-cari keberanian untuk menulis pesan ke Reza, bertanya tentang apa yang terjadi, tentang apa yang sedang berubah di dalam rumah tangga mereka. Namun, sebelum jemarinya sempat mengetik apapun, ia merasa ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari nomor yang tak dikenal masuk ke layar. Laras terdiam. Dengan hati-hati, ia membuka pesan itu. "Kamu udah tahu belum? Reza nggak sebaik yang kamu kira. Hati-hati, Laras." Pesan singkat itu hanya terdiri dari beberapa kata, namun cukup untuk membuat darah Laras terasa berhenti mengalir. Hatinya berdebar kencang. Siapa yang mengirim pesan ini? Bagaimana orang ini bisa tahu tentang kehidupan mereka? Laras meraba ponselnya, mencoba berpikir jernih, namun pikirannya kacau. Ia tidak tahu harus bagaimana. Namun, satu hal yang pasti, pesan itu bukan hanya datang dari orang asing.
Itu adalah peringatan. Isyarat yang mencurigakan, yang semakin membentuk teka-teki besar yang harus ia pecahkan. Hari itu dimulai seperti biasa, namun suasana di rumah terasa berbeda. Laras sedang membereskan rumah ketika matanya tanpa sengaja menangkap sesuatu yang tak biasa di atas meja kerja Reza. Ponsel Reza tergeletak di sana, layar terbuka tanpa dikunci, seolah tidak ada yang berbahaya. Pikirannya segera melayang ke malam sebelumnya, ketika Reza kembali dengan wajah lelah dan langsung tidur tanpa berbicara banyak. Ponsel yang selalu dia sembunyikan, yang selalu dia lindungi seakan itu adalah harta karun yang tak boleh disentuh, kini terbuka begitu saja. Laras menatap ponsel itu dalam diam. Rasa penasaran yang semalam sempat ia coba tahan kini meluap begitu saja. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan mengambil ponsel itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini cuma sebentar, pikir Laras. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Hanya sekali ini saja. Dengan hati-hati, Laras membuka aplikasi yang ada di ponsel itu. Ia berharap mungkin hanya pesan-pesan pekerjaan yang belum sempat dibaca, atau sesuatu yang tidak penting. Namun, apa yang ia temukan justru membuat darahnya berdesir dingin. Di layar ponsel, terlihat sebuah aplikasi yang tampaknya merupakan aplikasi kencan. Sebuah aplikasi yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Ikon aplikasi itu mencolok dengan gambar hati berwarna merah terang, dan di bawahnya ada tulisan, "Cari pasangan baru." Laras menahan napas. Tubuhnya terasa kaku seketika, seolah udara di sekitarnya menghilang. Ia membuka aplikasi itu dengan ragu-ragu. Hal pertama yang ia lihat adalah profil Reza. Foto yang sama seperti yang sering ia lihat di akun media sosialnya. Namun kali ini ada beberapa foto lain yang tidak pernah ia tahu. Ada foto Reza yang tampaknya sedang makan malam di sebuah restoran mewah, bersama seorang perempuan yang tak dikenal, tertawa dengan mesra. Laras merasa dunia seakan berputar. Satu persatu, pesan-pesan muncul di layar ponsel. Beberapa pesan dari wanita-wanita yang tak dikenal, mengirimkan emotikon dan kata-kata manis seperti, "Hai, kamu terlihat sangat tampan di foto-foto itu," atau, "Aku suka sekali cara kamu berbicara di profil." Di bawah pesan-pesan itu, ada percakapan yang lebih jauh. Beberapa pesan terasa intim, seolah mereka sudah cukup dekat untuk berbicara lebih pribadi. Laras bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar nakal-nakalan, seperti yang ia pikirkan sebelumnya. Ia terdiam beberapa saat, berusaha mencerna semuanya. Pikirannya berkecamuk. Apakah ini hanya sekedar obrolan iseng? Atau ini memang lebih dari itu? Namun, ketika ia melihat lebih jauh, ia menemukan pesan yang membuat hatinya semakin hancur. Reza membalas pesan seorang wanita yang menanyakan apakah ia ingin bertemu untuk minum kopi bersama, dengan jawaban singkat, "Tentu, aku sedang mencari teman baru." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Laras, namun ia berusaha menahannya. Ia menutup aplikasi itu dengan cepat, meletakkan ponsel kembali ke meja dengan tangan gemetar. Suasana rumah yang tadinya sunyi kini terasa begitu sesak, penuh dengan suara hatinya yang berteriak, berusaha mengerti apa yang baru saja ia temui. Laras berdiri, melangkah ke jendela ruang tamu, memandang hujan yang turun dengan deras di luar. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tanpa jawab. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Satu sisi dirinya berusaha untuk memberi Reza manfaat dari keraguan ini. Mungkin, ini hanya sebatas obrolan biasa. Mungkin Reza hanya bercanda, hanya ingin sedikit perhatian atau merasa dihargai di luar rumah. Tapi, suara hati lainnya berbisik keras. Ini tidak biasa, Laras. Ini lebih dari sekadar bermain-main. Di luar jendela, hujan masih turun dengan deras, seolah menggambarkan betapa derasnya keraguan dan kekecewaan yang mengalir dalam hati Laras. Ia mencoba menguatkan diri, berusaha mencari jawaban yang logis. Namun setiap kali ia berpikir untuk memberi Reza kesempatan, semakin kuat rasa sakit yang ia rasakan. Laras tahu satu hal, ia harus menghadapinya. Reza harus memberi penjelasan. Semua kebohongan yang tersembunyi harus terungkap. Hanya satu yang ia inginkan saat itu, kebenaran. Laras tak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, gambaran aplikasi kencan di ponsel Reza kembali muncul dalam pikirannya,
menghantui dengan bayang-bayang yang tak bisa ia hindari. Hatinya yang masih bimbang kini dipenuhi dengan perasaan yang lebih berat. Rasa sakit yang perlahan tumbuh menjadi kemarahan yang tak bisa ia bendung. Keputusan yang sulit untuk diambil datang begitu saja. Laras tahu ia tak bisa tinggal diam. Ia tak bisa hanya berpura-pura tidak melihat apa yang ada di depan matanya. Dan jika Reza tidak mau menjelaskan, maka ia yang harus mencari tahu lebih banyak lagi. Keesokan harinya, saat Reza keluar untuk bekerja, Laras memutuskan untuk membuka kembali ponselnya. Dengan tangan yang mulai lebih percaya diri, ia mengakses aplikasi itu sekali lagi. Hati Laras berdegup kencang. Namun kali ini, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Reza memang sudah logout dari aplikasi tersebut, tapi Laras cukup cerdas untuk mengakses riwayat percakapan yang masih tersimpan. Begitu ia membuka obrolan lebih jauh, air matanya kembali menggenang. Kali ini, bukti yang ia temukan jauh lebih mengerikan. Sebuah percakapan yang lebih panjang antara Reza dan seorang wanita muncul di layar ponsel. Mereka membicarakan lebih dari sekadar bertemu untuk minum kopi. Ada tawar-menawar tarif yang sangat jelas. Reza menawarkan sejumlah uang yang tak sedikit untuk waktu beberapa jam bersama wanita itu. Wanita itu bahkan memberi pilihan tarif lebih murah jika Reza bersedia bertemu di malam hari, di sebuah hotel yang terletak di pinggiran kota. Aku lebih suka ketemu malam ini. Kalau kamu bisa jam 10 malam, kita bisa di hotel itu. Aku lebih nyaman di sana. Begitu tulisan wanita itu, dengan emotikon yang menggoda. Laras merasa seolah seluruh dunia di sekelilingnya runtuh begitu saja. Ia membaca kalimat itu berulang kali, mencoba memahami setiap kata dengan perlahan. Tapi setiap kali ia menatap layar itu, rasa sakit di dadanya semakin menyengat. Jadi selama ini, Reza menyewa wanita malam. Laras berlari ke dapur, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tangan yang menggenggam ponsel terasa semakin dingin. Ia merasa pusing, seolah seluruh tubuhnya menahan beban yang tak tertahankan. Selama ini ia telah hidup bersama pria yang sangat ia percayai. Pria yang ia pikir akan menjadi pelindung dan sahabat seumur hidupnya. Tetapi kini, semua itu hancur hanya dalam sekejap. Reza, yang dulu selalu ia banggakan, yang selalu ia percaya, ternyata menyembunyikan sisi gelapnya yang begitu mengerikan. Ia bukan hanya berselingkuh dengan wanita lain, tetapi ia bahkan membayar mereka untuk bertemu dan menyewa mereka untuk kepuasan sesaat. Rasa sakit itu tak hanya datang dari pengkhianatan itu sendiri, tetapi juga dari kenyataan bahwa Laras merasa selama ini ia telah dibohongi, dipermainkan dengan janji-janji palsu tentang kebahagiaan rumah tangga mereka. Laras duduk di kursi dapur, meringkuk dalam kesendirian yang mencekam. Ia mencoba mencerna semuanya. Namun kepalanya terasa begitu berat. Wajah Reza muncul dalam bayangannya. Wajah suaminya yang ia kenal, wajah yang selalu ia percayai. Namun kini, wajah itu terlihat asing. Laras merasa seperti telah kehilangan arah. Ia harus menghadapi Reza. Ia tak bisa membiarkan dirinya terus dihantui oleh kebenaran yang menyakitkan ini tanpa bertanya langsung. Tapi di sisi lain, ia juga tak tahu bagaimana ia akan melakukannya. Bagaimana ia bisa mengungkapkan perasaan ini tanpa hancur? Sambil menatap layar ponsel yang masih terbuka, Laras menarik napas dalam-dalam. Keputusan itu kini jelas di hadapannya. Ia harus bertemu dengan Reza dan mencari jawaban. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih buruk lagi? Hatinya terbelah. Ia ingin percaya bahwa Reza bisa berubah. Namun, suara di dalam dirinya mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan yang ia bayangkan. Laras duduk di sudut ruang tamu yang gelap. Ponsel Reza tergeletak di tangannya yang sudah kaku. Di luar, hujan masih turun dengan deras. Seakan alam pun ikut merasakan betapa hancurnya hatinya. Rasa jijik, marah, dan hancur bercampur aduk dalam dirinya, menyesakkan dadanya hingga sulit untuk bernapas. Ponsel itu tak lagi sekadar benda mati baginya. Setiap detik yang berlalu, Laras merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Semua kebahagiaan yang ia pikirkan selama ini terasa palsu, seperti sebuah ilusi yang tak pernah nyata. Dia menyewa wanita malam. Wanita yang bahkan lebih murah dari harga-harga kebahagiaanku. Laras berbisik pada dirinya sendiri,
Namun kata-kata itu tak bisa meredakan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya tak lagi miliknya. Setiap detak jantung terasa seperti pukulan yang semakin keras. Dengan tangan gemetar, Laras menekan wajahnya ke telapak tangan, mencoba menahan tangis yang seolah datang begitu tiba-tiba. Hanya suara hujan yang menemani kesepiannya. Waktu seperti terhenti pada titik yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Selama ini, Laras selalu berusaha mengabaikan perasaan curiganya, berusaha untuk tetap percaya pada suaminya, Reza. Mereka sudah bersama selama bertahun-tahun, melalui suka dan duka, dan Laras selalu percaya bahwa mereka akan tetap bertahan, meskipun banyak cobaan yang datang. Namun kenyataan kini seperti pukulan telak yang membuatnya terjatuh. Dengan air mata yang mulai mengalir tanpa henti, Laras teringat masa-masa indah mereka. Saat pertama kali bertemu Reza, saat mereka saling berjanji untuk mendirikan keluarga yang bahagia. Tapi sekarang, semuanya hancur begitu saja. Reza, pria yang selalu ia percayai, ternyata menyembunyikan sisi gelap yang sangat jauh dari harapannya. Laras merasa marah pada dirinya sendiri karena telah terlalu lama bertahan dalam kebohongan ini. Dia merasa jijik dengan apa yang telah dilakukan Reza, dan lebih dari itu, dia merasa dikhianati oleh pria yang seharusnya menjadi pendamping hidupnya, orang yang seharusnya menjaga dan melindunginya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Pikir Laras, merasakan kekosongan yang semakin meluas dalam dirinya. Rasa sakitnya tak hanya datang dari pengkhianatan itu, tetapi juga dari ketidakmampuannya untuk memahami mengapa Reza bisa berubah begitu drastis. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan bingung menguasai dirinya. Bagaimana dia bisa terus hidup dengan seseorang yang sudah mengecewakannya begitu besar? Apakah ia harus menghadapinya dan mengungkapkan semuanya? Atau akankah ia mencoba untuk melupakan, meskipun itu rasanya mustahil? Laras mengusap air mata yang terus mengalir di wajahnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Namun, setiap kali ia membuka mata, ia selalu teringat akan percakapan yang ia temukan di ponsel Reza. Tawar-menawar tarif, janji untuk bertemu di hotel, dan kata-kata mesra yang tak seharusnya diberikan oleh seorang suami. Pikirannya melayang pada kenangan-kenangan indah yang kini terasa semakin jauh. Suatu waktu, Reza pernah memeluknya dengan lembut, berkata bahwa ia adalah satu-satunya yang ia butuhkan. Tetapi kini, kata-kata itu terasa kosong. Ia merasa terperangkap dalam kebohongan yang sudah terlalu lama disembunyikan. Laras berdiri, berjalan menuju jendela, dan memandang keluar. Hujan di luar terus turun. Namun di dalam dirinya, segalanya terasa gelap. Tak ada cahaya, tak ada kehangatan. Yang ada hanya rasa kosong yang tak bisa ia hilangkan. Ia menatap langit malam yang mendung, berusaha menemukan petunjuk untuk langkah selanjutnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Laras pada dirinya sendiri. Rasa bingung itu semakin dalam, seolah ia berada di persimpangan jalan yang tak tahu harus memilih yang mana. Laras tahu satu hal dengan pasti, ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan cara seperti ini. Tetapi, apakah ia cukup kuat untuk menghadapinya? Dan yang lebih penting, apakah ia bisa kembali mempercayai Reza setelah semua ini? Dengan tubuh yang terasa berat, Laras duduk kembali di kursi, merasakan kesendirian yang luar biasa. Ia menangis sepanjang malam, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya ada satu perasaan yang ia tahu. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh cinta kini hancur dalam sekejap mata. Malam itu, Laras masih duduk di tempat yang sama, di ruang tamu yang kini terasa asing baginya. Suasana gelap di luar seakan menyatu dengan kekosongan yang ia rasakan dalam hati. Tapi meskipun hati Laras dipenuhi kepedihan, pikirannya sudah mulai berputar. Ia tidak bisa terus terjebak dalam kegelapan ini. Sesuatu harus dilakukan. Dan kali ini ia tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan tanpa pertimbangan matang. Ia akan merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Laras berdiri dan berjalan menuju meja kerjanya. Tangan yang semula gemetar kini mulai bergerak dengan tujuan. Di atas meja, terdapat beberapa dokumen yang sudah lama ia abaikan. Namun malam ini, ia memutuskan untuk mengabaikan rasa cemas dan fokus pada apa yang perlu dilakukan. Laras memeriksa ponsel Reza yang masih tergeletak di sana,
dan kembali membuka aplikasi kencan yang sebelumnya membuatnya hancur. Ia mulai memotret semua bukti yang ada. Setiap percakapan yang mencurigakan, setiap foto dan pesan yang menunjukkan perilaku Reza yang tak bisa diterima. Ia tahu bahwa bukti-bukti ini penting, meskipun dalam hatinya ia merasa seolah sedang mengumpulkan potongan-potongan kehancuran rumah tangganya. Ini bukan untuk balas dendam, gumam Laras dalam hati. Ini untuk masa depanku. Untuk hak-hakku sebagai istri. Laras tahu bahwa ini adalah langkah yang berat, tetapi ia tak ingin menjadi korban ketidakadilan. Reza mungkin berpikir bahwa ia bisa berjalan bebas dengan rahasia ini, tetapi Laras tidak akan membiarkan itu terjadi. Setiap foto dan pesan yang ia ambil itu bukan hanya untuk bukti pengkhianatan, tetapi juga sebagai pertahanan dirinya, untuk suatu saat nanti jika ia membutuhkan perlindungan. Setelah memastikan ponsel Reza kembali ke tempat semula dengan rapi, Laras keluar dari rumah dan mengendarai mobilnya menuju sebuah kantor pengacara yang sudah ia cari-cari di internet beberapa hari sebelumnya. Ia memilih pengacara yang telah dikenal memiliki reputasi baik dalam menangani masalah keluarga dan perceraian. Ia tahu bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu hak-haknya sebagai seorang istri, bahkan jika itu berarti ia harus siap dengan kenyataan pahit yang mungkin harus dihadapi. Begitu tiba di kantor pengacara, Laras merasa seperti melangkah ke dunia yang sangat asing. Semua terasa berbeda, hampir seperti ia sedang memulai sebuah perjalanan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyimpan semua ketakutannya dalam-dalam dan masuk ke dalam ruang tunggu. Beberapa menit kemudian, seorang wanita yang tampak ramah memanggil namanya. "Selamat datang, Bu Laras. Silakan masuk, pengacara kami sudah menunggu," ujar wanita itu dengan senyum profesional. Laras mengangguk dan berjalan masuk. Di dalam, seorang pengacara wanita berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut pendek rapi dan penampilan yang tegas, duduk di belakang meja besar. Pengacara itu menatapnya dengan perhatian, seperti sudah tahu bahwa Laras membawa beban berat. "Selamat datang, Bu Laras. Apa yang bisa saya bantu?" tanya pengacara itu, membuka percakapan dengan nada yang tenang namun penuh empati. Laras duduk di kursi yang telah disediakan dan mulai berbicara dengan suara pelan namun jelas. "Saya ingin tahu tentang hak saya sebagai istri. Saya baru saja mengetahui hal yang sangat mengejutkan tentang suami saya." Pengacara itu mengangguk, menandakan bahwa ia siap mendengarkan. "Silakan, Bu Laras, ceritakan lebih lanjut." Laras menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana Reza semakin sibuk belakangan ini, bagaimana ia merasa ada yang aneh dengan sikap suaminya, hingga akhirnya menemukan bukti pengkhianatan yang mengerikan. Dengan hati yang berat, Laras menceritakan bagaimana Reza menggunakan aplikasi kencan untuk menyewa wanita malam, dan bagaimana ia merasa dihancurkan oleh pengkhianatan tersebut. Setelah mendengarkan dengan seksama, pengacara itu mengangguk dan memberikan beberapa penjelasan. "Sebelum kita membicarakan apa yang bisa dilakukan, saya ingin menegaskan bahwa Anda tidak sendirian dalam hal ini, Bu Laras. Dalam pernikahan, Anda memiliki hak yang diakui oleh hukum. Jika suami Anda memang terbukti melakukan perzinahan atau pengkhianatan seperti yang Anda ceritakan, Anda berhak untuk mempertimbangkan langkah hukum seperti perceraian dan hak asuh anak, jika ada." Laras merasakan sedikit ketenangan mendalam, meskipun keputusannya untuk bercerai masih jauh dari pasti. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang hak saya. Saya tidak ingin dia lepas begitu saja dengan kesalahan yang telah dia buat." Pengacara itu menjelaskan lebih lanjut tentang proses perceraian dan bagaimana bukti pengkhianatan, seperti percakapan atau foto yang Laras temukan, dapat digunakan untuk memperkuat kasusnya. Namun, pengacara juga mengingatkan Laras bahwa perceraian bukanlah langkah yang mudah, dan hal itu akan memengaruhi banyak aspek dalam hidupnya, mulai dari pembagian harta hingga perasaan anak-anak, jika ada. Setelah beberapa jam berkonsultasi, Laras merasa lebih memahami situasi hukumnya. Ia tidak lagi merasa begitu bingung. Ia masih belum tahu apakah ia akan langsung mengajukan perceraian atau memberikan kesempatan untuk berbicara dengan Reza. Namun yang jelas, langkah pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri. Sebelum meninggalkan kantor pengacara, Laras mengucapkan terima kasih, dan pengacara itu memberikan nomor teleponnya jika ia membutuhkan bantuan lebih lanjut. Laras kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih tenang, meskipun hatinya tetap berat.
Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, dan banyak langkah yang harus ia ambil. Baik itu menghadapi Reza langsung atau membuat keputusan besar lainnya. Namun, setidaknya sekarang ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia telah menyusun rencana diam-diam, dan itu memberi sedikit harapan bagi dirinya yang terluka. Hari itu, Laras sudah mempersiapkan dirinya. Sejak malam sebelumnya, ia menghabiskan berjam-jam menulis catatan, merencanakan setiap kata yang akan ia ucapkan. Namun meskipun ia merasa sedikit lebih kuat, rasa gugup tetap menghampirinya. Ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah momen yang akan mengubah hidupnya. Momen yang akan menentukan apakah ia masih bisa bertahan bersama Reza, atau justru memilih jalan yang lebih berat. Pagi itu, Laras tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa tubuhnya seperti dipenuhi kecemasan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan ini. Reza, suaminya, telah membuat pilihan yang sangat jelas dan sangat menyakitkan. Sekarang giliran Laras untuk menentukan apakah ia akan terus hidup dalam kebohongan atau berdiri untuk dirinya sendiri. Laras menunggu di ruang tamu, memandangi secangkir teh yang hampir tak tersentuh. Pintu depan terbuka dan Reza masuk dengan langkah yang santai, seperti biasanya. Wajahnya terlihat lelah, mungkin karena begadang semalam, tapi senyumannya masih terpatri, seolah tidak ada yang berubah. "Hei, sayang," sapa Reza ringan, tanpa mencurigai apa yang akan terjadi. Laras menatapnya dengan mata yang penuh ketegasan. Ia menarik napas panjang, lalu dengan suara yang sedikit bergetar namun penuh keyakinan, berkata, "Reza, kita perlu bicara." Reza berhenti sejenak dan menatap Laras dengan ragu. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Laras hari ini. Sesuatu yang menandakan bahwa percakapan ini bukanlah hal yang biasa. "Ada apa, sayang? Kamu tampak tegang," kata Reza sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Ia mencoba tersenyum, namun Laras bisa melihat ketegangan yang mulai muncul di wajahnya. "Jangan coba-coba menyembunyikan apapun dariku lagi, Reza," kata Laras dengan suara yang lebih tegas. "Aku tahu semuanya." Reza terdiam sesaat, matanya sedikit membesar. Namun ia segera berusaha untuk tidak panik. "Apa yang kamu maksud?" tanyanya, berusaha tetap tenang, namun ada kegugupan yang tak bisa ia sembunyikan. Laras menatapnya dalam-dalam, kemudian menarik ponsel dari tasnya. Ia membuka aplikasi yang telah ia foto sebelumnya. Percakapan Reza dengan wanita yang ia temui di ponsel. Reza bisa melihat betapa Laras begitu serius. Bukti-bukti yang terungkap begitu jelas dan tak terbantahkan. "Aku tahu tentang aplikasi itu, Reza. Tentang chat yang kamu lakukan dengan wanita itu. Tentang tawar-menawar tarif dan janji untuk bertemu di hotel. Jadi, apa yang masih kamu sembunyikan?" Suara Laras terdengar datar, tapi di balik itu ada kepedihan yang sangat dalam. Wajah Reza langsung berubah. Ia membeku sejenak, lalu berusaha tersenyum, tapi senyumnya terasa sangat dipaksakan. "Laras, ini bukan seperti yang kamu kira," ujarnya, suaranya terdengar agak cemas. Ini cuma sebuah kebiasaan. Laki-laki butuh hiburan. Kamu tahu kan, kadang-kadang hidup ini terlalu monoton dan kamu terlalu membosankan." Kata-kata itu seperti tamparan keras bagi Laras. Tubuhnya terasa kaku, mulutnya sedikit terbuka, namun ia berusaha untuk tetap tegar. Ia sudah mengira bahwa Reza akan mencoba membela dirinya, tetapi kata-kata itu sangat sulit untuk diterima. "Jadi, kamu bilang aku yang membosankan?" Laras bertanya, mencoba menahan emosi yang mulai meluap. "Apakah itu alasanmu untuk menghancurkan segala yang kita bangun? Kamu pikir aku tidak berusaha cukup untuk membuat kita bahagia? Aku selalu mendukungmu, Reza. Aku bekerja keras, menjaga rumah ini, mencintaimu dengan sepenuh hati, dan inilah yang kamu lakukan padaku." Reza tampak sedikit kebingungan. Ia seolah tidak mengerti bagaimana Laras bisa marah sebesar itu. "Laras, kamu terlalu dramatis. Semua ini cuma untuk hiburan. Semua laki-laki melakukannya. Ini bukan hal besar. Kamu terlalu sensitif." Laras hampir tidak bisa menahan tangis.
Ia merasa seolah-olah ia tidak dikenali oleh suaminya sendiri. Itu bukan soal sensitivitas, Reza. Itu soal kepercayaan. Kamu melanggar semuanya. Dan yang lebih parah, kamu malah merasa bahwa aku yang salah. Aku tidak tahu kapan kita mulai kehilangan arah. Tetapi aku tidak akan diam saja lagi. Aku sudah cukup dengan kebohongan ini. Reza terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Laras tidak hanya marah, tapi juga kecewa. Lebih dari apapun yang pernah ia rasakan dalam pernikahan mereka. Laras tahu bahwa perkataan Reza itu bukan hanya bentuk pembelaan diri, tetapi juga sebuah pengakuan tidak langsung tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dari kehidupan ini. Reza mungkin merasa bahwa wanita-wanita itu hanya hiburan semata. Namun bagi Laras, pengkhianatan ini lebih dalam dari itu. Laras berdiri, menatap suaminya satu kali lagi dengan penuh ketegasan. Aku sudah mengumpulkan bukti, Reza. Tidak ada lagi tempat untuk bohong. Aku tahu apa yang kamu lakukan, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus dihina seperti ini. Aku sudah cukup. Ini berakhir di sini. Reza tampak tersentak. Wajahnya terlihat bingung, bahkan agak ketakutan. Namun ia tetap berusaha menyembunyikan itu. Laras, kamu tidak serius kan? Suaranya mulai terdengar lebih panik. Namun, Laras sudah mengambil keputusan. Aku akan pergi, Reza. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi aku sudah tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Kamu mungkin menganggap ini tidak serius. Tapi bagi aku ini sudah cukup. Dengan langkah yang mantap, Laras melangkah menuju pintu. Dan saat dia membuka pintu itu, dia mendengar suara Reza memanggilnya dengan suara putus asa. Laras, tunggu. Tapi Laras tidak berhenti. Ia melangkah keluar, dan saat pintu itu tertutup, ia tahu bahwa dia baru saja membuat keputusan besar yang tak bisa dibatalkan. Laras berjalan dengan langkah berat menuju mobilnya. Setiap langkahnya terasa semakin panjang, seperti ada beban yang semakin menambah berat di pundaknya. Matanya terasa pedih, dan meskipun ia berusaha untuk tetap kuat, rasa sakit itu tetap menghantui setiap detiknya. Ketika pintu mobil tertutup dan mesin menyala, ia merasa seperti berada di dalam ruang kosong, jauh dari dunia yang ia kenal. Semua yang ada di sekitarnya terasa kabut yang tebal dan menyesakan. Perjalanan pulang ke rumah terasa panjang, bahkan meskipun jaraknya tidak jauh. Laras merasa seolah-olah dunia telah berhenti berputar, atau lebih tepatnya, ia merasa seperti berada di ujung jurang tanpa tahu apakah ia harus melangkah mundur atau maju. Saat tiba di rumah, Laras tidak langsung masuk. Ia duduk sebentar di dalam mobil, matanya menatap kosong ke depan. Keputusan besar yang baru saja ia buat, untuk meninggalkan Reza, terasa seperti sebuah langkah tanpa arah yang pasti. Bagaimana bisa suaminya, yang dulu ia kenal sebagai sosok yang penuh janji dan cinta, berubah menjadi seseorang yang tega menghancurkannya begitu saja? Dia mengingat janji-janji manis Reza di awal pernikahan mereka. Janji setia. Janji untuk selalu bersama melalui segala suka dan duka. Reza selalu bilang bahwa ia akan melindunginya, bahwa ia akan menjadi suami yang terbaik. Tapi sekarang, semua itu terasa seperti sebuah kebohongan besar. Sesuatu yang telah runtuh bersama fondasi pernikahan mereka. Laras menutup matanya sejenak, merasakan air mata yang mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Ia merasa begitu kecil, begitu rapuh. Ia merasa tak dikenali oleh suaminya sendiri. Setiap kali ia berpikir tentang masa depan, bayangan tentang Reza yang tertawa bersama wanita lain di hotel itu muncul di kepalanya. Dan itu semakin membuat hatinya teriris. Namun yang lebih menyakitkan lagi adalah bagaimana Reza membela diri tadi. Kata-katanya yang terucap dengan begitu ringan, seolah apa yang ia lakukan adalah hal yang wajar. Laki-laki butuh hiburan. Begitu mudahnya dia mengatakan itu, tanpa memikirkan seberapa dalam luka yang ia sebabkan. Reza bahkan tidak tampak merasa bersalah sedikit pun, malah seolah menyalahkan Laras atas semua ini. Kamu terlalu membosankan, katanya, seolah itu adalah alasan yang bisa diterima. Laras ingin sekali bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia terlalu bodoh untuk tidak menyadari bahwa itu bukan lagi Reza yang ia kenal. Ketika akhirnya Laras melangkah keluar dari mobil dan memasuki rumah, suasana yang menyambutnya terasa sepi dan mencekam.
Rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebersamaan kini terasa kosong dan hampa. Ia berjalan melewati ruang tamu, kemudian naik ke kamar tidur mereka. Setiap sudut rumah itu seakan mengingatkan Laras akan kenangan-kenangan indah yang kini terasa begitu jauh dan asing. Ia merasa seolah-olah hidupnya sedang runtuh di depan matanya. Begitu masuk ke kamar, Laras duduk di tepi tempat tidur. Ia menatap ruangan yang dulunya begitu nyaman dan penuh dengan kenangan manis bersama Reza. Foto-foto pernikahan mereka yang tersusun rapi di atas meja, hadiah-hadiah yang mereka beri satu sama lain, dan bau wangi parfum Reza yang masih tercium di bantal. Semua itu kini seperti menjadi barang-barang asing yang tak bisa lagi ia sentuh. Segala hal yang dulu ia anggap sebagai simbol kebahagiaan kini, hanya membuatnya merasa semakin patah hati. Air matanya jatuh, lebih deras kali ini. Semua yang ia rasakan begitu sulit untuk dijelaskan. Ia tidak tahu apakah ia sedang marah, atau kecewa, atau mungkin semuanya bersatu menjadi rasa sakit yang begitu mendalam. Apa yang membuat semuanya semakin perih, adalah kenyataan bahwa Reza tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Dia lebih memilih untuk membela dirinya, dan menganggap apa yang ia lakukan sebagai hal yang wajar. Padahal, bagi Laras, itu adalah penghinaan yang tak bisa ia terima. Laras tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar, dan meskipun hatinya ingin terus berharap bahwa Reza akan berubah, hatinya berkata bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Tapi bagaimana bisa ia melepaskan begitu saja seseorang yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati? Bagaimana bisa ia melepaskan pria yang dulu ia anggap sebagai segalanya? Pagi hari berikutnya, Laras terbangun dengan mata yang bengkak akibat menangis sepanjang malam. Tidur semalam terasa seperti kabut yang samar, tidak memberi ketenangan apapun. Reza masih belum pulang, dan meskipun Laras merasa cemas, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan terbelah seperti ini. Hari itu, ia memutuskan untuk pergi keluar rumah, mengambil sedikit udara segar, dan mencoba meredakan pikirannya yang kacau. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkah-langkahnya yang terasa begitu berat. Dalam pikirannya, segala sesuatu seolah sudah berakhir, namun hatinya masih terasa terikat. Begitu banyak kenangan indah bersama Reza yang muncul, tetapi juga begitu banyak luka yang muncul bersamaan. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Sejak pertemuannya dengan Reza tadi malam, rasanya ia tidak bisa lagi melihat masa depan yang cerah dalam pernikahan mereka. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah masih ada cinta di sana? Di tengah kebingungannya, Laras teringat sesuatu yang selama ini ia abaikan, dirinya sendiri. Ia merasa telah terlalu lama melupakan siapa dirinya di tengah pernikahan ini. Semua yang ia lakukan selama ini untuk Reza, tetapi kini ia menyadari bahwa ia perlu menemukan kembali dirinya sendiri, tanpa ada bayang-bayang pengkhianatan dan kebohongan. Ia mungkin tidak tahu kemana hidup ini akan membawanya, tapi satu hal yang pasti, ia harus mencari kebahagiaannya sendiri, meskipun itu berarti harus melepaskan sesuatu yang pernah ia cintai. Hari yang telah lama ditunggu akhirnya datang juga. Laras merasa seolah-olah waktu bergerak begitu lambat, namun di dalam hatinya ada dorongan yang semakin kuat. Ini adalah langkah besar yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Sudah terlalu lama ia membungkus rasa sakitnya dalam diam. Terlalu lama ia membiarkan dirinya terjebak dalam kebohongan Reza. Namun hari ini, di hadapan keluarga besar mereka, Laras akan membongkar semuanya. Ia telah memutuskan untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Semua yang telah Reza lakukan, semua pengkhianatannya, harus diketahui oleh keluarga mereka. Ini bukan sekadar soal perasaan pribadi, tetapi juga tentang keadilan. Keadilan untuk dirinya, dan untuk hubungan yang telah lama ia bangun bersama suaminya. Laras mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Ia mengenakan gaun sederhana, tapi cukup elegan. Meskipun matanya masih tampak sedikit bengkak akibat tangisan semalam, ia berusaha untuk terlihat kuat. Dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir yang harus ia ambil untuk melepaskan dirinya dari bayang-bayang pernikahannya yang hancur. Pukul 2 siang, kedua keluarga berkumpul di rumah mereka. Reza tampak sedikit tegang, meskipun berusaha tersenyum dan berbicara dengan santai. Keluarga Laras sudah datang lebih dulu, duduk dengan tenang di ruang tamu,
Sementara keluarga Reza masuk satu persatu, saling sapa. Suasana seharusnya bisa terasa hangat, tetapi bagi Laras, ini lebih terasa seperti sebuah panggung teater yang penuh dengan ketegangan. Semua mata akan tertuju padanya, dan ia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa ia mundurkan lagi. Setelah beberapa saat berbincang-bincang ringan, Laras merasa ini adalah saat yang tepat. Ia berdiri dan menarik napas dalam-dalam. Semua orang terdiam dan menatapnya, tahu bahwa ia tampak serius. Laras membuka mulutnya dengan suara yang tegas, namun tetap berusaha untuk tidak terlihat emosional. "Reza, keluarga kita sudah tahu semuanya," kata Laras, matanya menatap suaminya dengan penuh keyakinan. Reza yang awalnya tampak santai, kini wajahnya berubah. Ia mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Apa maksudmu, Laras?" tanya Reza dengan nada yang mulai terdengar gugup. Laras tidak menjawab, melainkan mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi chat yang sudah ia simpan sejak malam itu. Ia menunjukkan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan, chat antara Reza dengan wanita yang ia temui di aplikasi kencan, percakapan yang penuh dengan tawar-menawar tarif, dan bahkan janji untuk bertemu di hotel. Semua bukti itu kini tersaji di depan mata, dan tak ada yang bisa menutupinya. "Ini," Laras berkata dengan suara yang lebih tegas. "Semua ini, Reza, bukti bahwa kamu tidak setia. Bukti bahwa kamu selama ini berbohong pada aku dan keluarga kita. Kamu menggunakan aplikasi kencan untuk mencari wanita malam. Dan sekarang, di depan keluarga kita, kamu tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan ini." Reza tampak terkejut dan mulai terlihat panik. Ia tidak menyangka Laras akan berani melakukan ini di depan kedua keluarga mereka. Matanya berpindah dari satu wajah ke wajah lainnya, berharap menemukan seseorang yang bisa membelanya. Namun tidak ada yang memberikan respon. Semua terdiam, termasuk keluarganya sendiri. Mereka seakan terkejut dan kecewa dengan apa yang baru saja diungkapkan. "Reza, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bagaimana kamu bisa menghancurkan segalanya hanya untuk kepuasan sesaat?" kata Laras dengan suara yang hampir tidak bisa ia tahan. "Keluarga kita, semua orang yang kamu cintai, menjadi korban dari kebohonganmu. Dan aku, yang selama ini kamu anggap tak penting, akhirnya melihat siapa kamu yang sebenarnya." Suasana semakin tegang. Ayah Laras, yang duduk di sebelah ibu Laras, menatap Reza dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Ia mencoba berbicara, namun suaranya penuh dengan ketegasan. "Reza, apa yang kamu lakukan ini tidak bisa diterima," kata ayah Laras dengan suara berat. "Kamu telah mengkhianati bukan hanya istrimu, tapi juga kami sebagai keluarganya. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu." Ibu Laras, yang sejak awal hanya diam, akhirnya bersuara. "Kau pikir semua ini akan selesai begitu saja, Reza? Kau salah besar," katanya dengan penuh emosi. "Anakku sudah cukup menderita karena kamu. Kami akan memastikan ini tidak berakhir seperti ini." Reza mulai merasa terkepung. Setiap kata yang keluar dari mulut keluarganya semakin memperburuk keadaan. Ia ingin menjelaskan dirinya, namun kata-katanya terasa hambar dan tak berarti. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ini semua cuma salah paham? Bahwa ia hanya berhibur sebentar? Semua itu tak bisa lagi diterima. Aku tahu ini salah," ujar Reza dengan suara serak, mencoba mencari kata-kata yang bisa memperbaiki keadaan, tapi ia tahu itu sia-sia. Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk memperbaiki semuanya." Laras menatapnya dengan penuh ketegasan. "Reza, ini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku harus memilih untuk melangkah sendiri." Keluarga Laras hanya mengangguk. Mereka tidak lagi berusaha membela Reza. Mereka tahu betul apa yang telah terjadi, dan apa yang Laras lakukan adalah langkah yang benar. Reza tidak bisa lagi menoleh ke belakang. Semua yang ia lakukan selama ini telah terungkap, dan tidak ada lagi ruang bagi kebohongan. "Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini," kata Ibu Laras dengan lembut. "Namun bagi kami, ini adalah akhir dari cerita ini. Kami akan selalu mendukung Laras." Reza menundukkan kepalanya.
Ia merasa tak ada lagi tempat untuk dirinya di antara keluarganya. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa pernikahannya telah berakhir, dan ia hanya bisa berharap untuk menemukan jalan keluar dari semua kesalahannya. Laras menghela napas panjang. Meski hatinya masih terasa hancur, ia tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang benar. Ia tidak lagi terikat oleh perasaan yang membelenggunya. Kini, ia merasa lebih bebas, meskipun langkah-langkahnya penuh dengan luka. Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada kebebasan yang lebih besar. Kebebasan untuk menyembuhkan dan melangkah ke depan. Hari-hari setelah pertemuan dengan keluarga terasa seperti sebuah lembaran baru yang ditulis dengan tinta hitam, penuh dengan keputusan yang harus diambil. Laras merasa hati dan pikirannya semakin jelas. Ia sudah cukup terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan, dan kini saatnya untuk mengakhiri semuanya. Meskipun langkah ini berat, ia tahu tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit yang setiap hari menggerogoti dirinya, tidak bisa terus tinggal bersama seseorang yang sudah merusak segala kepercayaan yang pernah ada. Ia harus melepaskan dirinya dari hubungan ini, demi kesejahteraan batinnya sendiri. Laras duduk di depan meja makan, matanya menatap lembaran kertas yang terletak di depannya. Itu adalah surat gugatan cerai yang ia siapkan. Hati Laras berdebar. Tidak ada yang lebih sulit daripada menandatangani sebuah keputusan yang mengakhiri sebuah ikatan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang benar. Reza sudah tidak lagi berada di rumah. Setelah pertemuan dengan keluarga mereka, Reza memilih untuk menghindari Laras. Ia mungkin masih berharap ada jalan keluar, bahwa Laras akan mengalah, tetapi Laras sudah cukup. Ia tidak akan lagi memberi kesempatan untuk kebohongan yang tak pernah berujung. Sambil menggenggam pena di tangannya, Laras teringat kembali pada hari-hari indah yang dulu mereka lewati bersama. Masa-masa ketika mereka saling berjanji untuk selalu ada, untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Masa-masa ketika Reza begitu perhatian dan penuh kasih. Ketika mereka tertawa bersama, merencanakan masa depan, dan merayakan kebahagiaan kecil yang mereka temui. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Semua janji itu hancur begitu saja. Laras menggigit bibirnya, menahan agar air mata tidak kembali jatuh. Ia tidak ingin menangis lagi. Ia sudah cukup lelah menangis. Kini ia hanya ingin melangkah maju. Ia mengambil napas dalam-dalam dan dengan tangan yang sedikit gemetar, menandatangani surat gugatan cerai itu. Ketika pena menyentuh kertas, seakan seluruh dunia berhenti sejenak. Laras merasa seolah-olah sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Tanda tangan itu adalah akhir dari perjalanan panjangnya dalam pernikahan yang penuh pengkhianatan. Namun, meski ia merasa lega, ada rasa sakit yang dalam. Menggugat cerai bukanlah keputusan yang mudah. Apalagi ketika itu adalah keputusan yang harus diambil setelah begitu banyak kenangan indah bersama. Tapi ia sadar bahwa hidupnya lebih berharga daripada sebuah ikatan yang hanya mengingatkan pada kebohongan dan rasa sakit. Laras mengirimkan surat gugatan cerai ke pengadilan, dan kemudian menunggu beberapa hari untuk proses selanjutnya. Selama waktu itu, ia lebih banyak menyendiri. Ia menghabiskan banyak waktu untuk merenung, mencari kedamaian dalam dirinya. Meski ia merasa terpuruk, ia juga mulai merasakan adanya harapan baru. Ia berusaha membangun kembali kekuatan yang sempat hilang, melangkah ke arah masa depan yang belum pasti, tetapi lebih baik daripada terjebak dalam pernikahan yang sudah rusak. Pada hari yang telah ditentukan, Laras pergi ke pengadilan. Di sana, ia menghadapi Reza untuk pertama kalinya setelah mengajukan gugatan cerai. Reza tampak berbeda. Tidak ada lagi rasa percaya diri yang biasanya ia tampilkan, hanya ada kelelahan dan penyesalan yang samar. Ia tidak lagi berusaha membela dirinya. Ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Keputusan Laras sudah bulat. Selama sidang, Laras tidak banyak bicara. Ia hanya mengungkapkan fakta-fakta yang sudah jelas dan tidak bisa dibantah. Ia berbicara dengan tenang, meskipun hatinya terasa terbelah. Reza pun tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang telah terungkap. Ia hanya bisa menerima keputusan Laras, meskipun itu sangat sulit untuk diterima. "Apakah kamu yakin, Laras?" tanya Reza. Suaranya serak, hampir seperti bisikan.
Kita sudah bersama begitu lama, bisakah kita tidak mencoba lagi? Laras menatap Reza dengan tatapan yang penuh ketegasan. Sudah cukup, Reza. Kamu tidak hanya mengkhianati aku, kamu juga mengkhianati dirimu sendiri. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan. Aku memilih harga diriku, memilih untuk hidup dengan damai tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Reza hanya menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa Laras telah mengambil keputusan yang tidak bisa ia ubah. Di dalam hatinya, ia merasa ada penyesalan yang mendalam. Namun itu sudah terlambat. Ia sudah kehilangan segalanya. Setelah sidang selesai, Laras pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang benar. Namun hatinya tetap merasa kehilangan. Bukan karena cinta, tetapi karena kepercayaan yang telah hilang. Namun, ia merasa lebih kuat. Ia merasa bahwa perjalanannya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati baru saja dimulai. Laras mulai melangkah keluar dari bayang-bayang pernikahannya dengan Reza. Ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, untuk menyembuhkan luka-lukanya dan membangun hidup yang baru. Ia tahu bahwa proses ini akan panjang dan penuh tantangan, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju kebebasan, menuju kehidupan yang penuh dengan harapan. Dan meskipun pernikahannya dengan Reza telah berakhir, Laras menyadari satu hal. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang siapa yang ada di sampingnya, tetapi tentang bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Ia akan kembali menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, yang pantas untuk dicintai dan dihargai. Setelah pernikahan yang penuh dengan kepahitan dan pengkhianatan, Laras merasa seperti seorang wanita yang baru saja terlahir kembali. Meskipun perjalanan yang harus ia lalui tidaklah mudah, ia tahu bahwa ini adalah awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Ia telah belajar untuk melepaskan masa lalu, menyembuhkan luka, dan memulai lagi dari awal, dengan lebih kuat dan lebih mandiri. Hari pertama setelah semuanya berakhir, Laras menghabiskan waktu untuk merenung. Di ruang tamunya yang sederhana, ia duduk di sofa yang dulu sering mereka duduki bersama. Kini, sofa itu terasa kosong, bukan karena fisiknya, tetapi karena ia telah menyingkirkan semua kenangan yang pernah ada di sana. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi keraguan. Semua yang ia miliki sekarang adalah dirinya sendiri dan masa depan yang menunggu. Laras menatap dirinya di cermin. Ada sedikit perubahan pada dirinya, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi batin. Raut wajahnya tidak lagi terlihat rapuh, dan matanya yang dulu dipenuhi air mata kini berkilau dengan keberanian. Ia merasa lebih ringan, meskipun ada sisa-sisa luka yang masih harus sembuh. Tapi ia tahu, seiring waktu, luka itu akan hilang dengan sendirinya. Langkah pertama dalam perjalanan baru ini adalah menemukan kembali siapa dirinya. Setelah bertahun-tahun merasa terikat dalam hubungan yang penuh kebohongan, Laras menyadari bahwa ia telah kehilangan sebagian dari dirinya. Namun, ia tidak ingin terus terjebak dalam penyesalan. Ia ingin menjalani hidup dengan penuh gairah, kebebasan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Laras memutuskan untuk fokus pada karirnya, sesuatu yang selama ini terabaikan. Sebagai seorang wanita yang cerdas dan berbakat, ia mulai membangun usaha online-nya sendiri, sebuah toko online yang menjual produk-produk kecantikan dan perawatan diri. Usaha itu tidak hanya sekadar pengalihan dari kesedihannya, tetapi juga sebuah cara untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Setiap pagi, Laras bangun dengan semangat baru. Ia merancang strategi pemasaran, menjalin hubungan dengan supplier, dan membangun brand yang bisa ia banggakan. Tak lama kemudian, toko online-nya mulai berkembang pesat. Ia mendapatkan banyak pelanggan setia yang menyukai produk-produknya. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring dengan keberhasilan usahanya. Selain itu, Laras juga mulai meluangkan waktu untuk diri sendiri, berolahraga, mengikuti kelas memasak, dan berlibur dengan teman-temannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Setiap hari, ia merasa lebih hidup dan lebih bebas, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Namun, meskipun Laras merasa sudah menemukan kebahagiaannya, ada satu hal yang masih ia perjuangkan,
membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa bahagia tanpa harus memiliki pasangan. Ia pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dalam bentuk sebuah keluarga yang lengkap, dengan suami dan anak-anak. Namun kini, ia sadar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan seseorang untuk mengonfirmasi nilai dirinya, karena ia sudah tahu betul siapa dirinya. Waktu berlalu, dan Laras semakin dikenal sebagai seorang wanita yang mandiri dan sukses. Orang-orang di sekitarnya mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya. Mereka melihat bagaimana ia bisa bangkit setelah semua yang ia alami, dan mereka merasa terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Teman-temannya mendukung penuh, dan keluarganya merasa bangga atas keteguhannya. Pada suatu sore yang cerah, Laras duduk di sebuah kafe, menikmati kopi sambil menulis di jurnalnya. Ia menulis tentang segala yang telah ia capai, tentang semua hal yang telah ia pelajari, dan tentang semua hal yang masih ingin ia capai. Tertulis di sana, hancurnya rumah tangga bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan menuju kebahagiaan yang sejati. Laras tersenyum kecil, menutup jurnalnya dan menghirup udara segar. Ia merasa ringan, seakan beban yang pernah ia pikul kini sudah hilang. Ia tahu bahwa hidupnya kini berada di tangannya sendiri. Tidak ada lagi pengkhianatan, tidak ada lagi penyesalan yang membelenggunya. Dengan langkah penuh percaya diri, Laras melangkah menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu bisa menghadapinya. Karena ia sudah belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri, dan hidup yang bebas dari pengkhianatan adalah hidup yang paling berharga. Ini adalah awal dari kehidupan baru, kehidupan yang lebih bahagia, lebih penuh cinta, dan lebih penuh makna. Laras sudah siap untuk menjalani sisa hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan keberanian.